Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mutiara Praptasari MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Akuntansi Koperasi Serba Usaha, Jurnal, Buku Besar dan Raca Saldo. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Febi Noviana Sari dengan NIM 63220031, yang kedua ada Korunisa Putri dengan NIM 63220288, yang ketiga ada Henilina Oktavia dengan NIM 63220588, yang keempat ada Tia Swati dengan NIM 63220855, dan yang terakhir ada Wanda Stefani dengan NIM 63220973. Adapun latar belakang dari makalah yang kita buat adalah Koperasi Serba Usaha KSU merupakan solusi kolaboratif bagi UMKM. Menjalankan berbagai kegiatan usaha, akuntansi yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan pencatatan transaksi yang benar. Proses akuntansi meliputi jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Namun banyak koperasi kecil masih mengalami kesulitan menerapkan laporan keuangan yang baik, mendukung pengambilan keputusan dan menjaga kepercayaan anggota. Berikut untuk rumusan masalah dari makalah yang kita buat. Yang pertama, yaitu apa itu KSU dan bagaimana perannya dalam kesejahteraan ekonomi anggota. Yang kedua, mengapa akuntansi penting dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga, bagaimana tahap proses akuntansi seperti jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama memahami pengertian dan peran KSU, yang kedua menjelaskan pentingnya koperasi dalam akuntansi, yang ketiga mempraktikkan tahapan siklus akuntansi, yang keempat melatih penerapan teori akuntansi, dan yang terakhir memberikan pemahaman praktis untuk dunia kerja. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Koperasi Serba Usaha KSU. Koperasi Serba Usaha KSU adalah sebuah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya sendiri. Setiap anggota punya suara yang setara dan pengambilan keputusan dan berbagai tanggung jawab serta manfaat yang sama. Tujuan utama dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota mulai usaha bersama dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam koperasi serba usaha, anggota tidak hanya menjadi konsumen ataupun pengguna, tetapi juga memiliki peran sebagai pemilik dan pengelola usaha. Jadi, koperasi ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk bersama-sama mengatasi tantangan yang sulit dihadapi secara individu. Ciri-ciri koperasi serba usaha. KSU memiliki ciri khas yang membedakan dari koperasi jenis lainnya. Pertama, dalam KSU, anggota dapat terlibat dalam berbagai lini bisnis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Kedua, KSU merupakan prinsip-prinsip demokrasi dan pengambilan keputusan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam menentukan kebijakan dan arah asuh koperasi. Adapun contoh koperasi serba usaha, yang pertama ada koperasi karyawan. Koperasi karyawan adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok karyawan di suatu perusahaan. Yang kedua, koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang beroperasi khusus di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam jenis koperasi yang menyediakan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan investasi kepada anggota. Yang keempat atau yang terakhir, unit pertokoan. Unit pertokoan adalah koperasi serba usaha yang bergerak di bidang penyewaan dan pengelolaan toko atau unit usaha. Adapun fungsi jurnal yang pertama yaitu sebagai historis, mencatat transaksi sesuai urutan tanggal. Yang kedua adalah mencatat, semua transaksi tercatat dalam jurnal. Yang ketiga ada analisis, hasil analisis pendebitan dan pengkreditan akun. Yang keempat ada instruktif, perintah untuk mendebitkan dan mengkreditkan akun buku besar. Yang terakhir ada informasi, memberikan informasi tentang transaksi. Adapun manfaat jurnal yang pertama yaitu menganalisis pengaruh transaksi terhadap perkiraan, yang kedua mengatur jumlah yang dicatat pada perkiraan, yang ketiga mengetahui perkiraan yang didebitkan dan dikreditkan, yang terakhir memastikan jumlah debit dan kredit sama. Buku besar adalah sekumpulan akun yang dipakai untuk merangkum dan memberikan gambaran mengenai rincian transaksi yang telah direkam di dalam jurnal. Rincian transaksi ini meliputi pembelian, penjualan, hingga transaksi kas lainnya. Adapun fungsi buku besar yang pertama yaitu menyusun data keuangan, yang kedua dasar laporan dan pajak, yang ketiga pengambilan keputusan.
Fungsi neraca saldo. Neraca saldo berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi keseimbangan antar total debit dan total kredit dalam buku besar. Jika saldo tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan. Selain itu, neraca saldo juga menyajikan ringkasan semua akun, membantu memastikan keakuratan pencatatan, dan menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca. Dalam pembuatan makalah ini, kami juga mencantumkan contoh soal seperti berikut. PT Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama adalah koperasi berbadan hukum perseroan terbatas, PT yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan penjualan barang kebutuhan pokok. Berikut ini adalah data transaksi keuangan selama bulan Januari 2025. Untuk tanggal 1 Januari diterima setoran modal dari anggota sebesar 50 juta rupiah secara tunai. Untuk tanggal 3 Januari, untuk membeli peralatan kantor secara tunai senilai 10 juta. Untuk tanggal 5 Januari, membeli barang dagang secara kredit dari CV Sumber Rezeki sebesar 15 juta rupiah. Untuk tanggal 10 Januari, menjual barang dagang secara tunai sebesar 12.500.000 dengan harga pokok 9 juta rupiah. Untuk tanggal 12 Januari, untuk membayar sewa gedung selama 6 bulan sebesar 6 juta rupiah. Untuk tanggal 15 Januari, menerima simpanan sukarela dari anggota sebesar 5 juta. Untuk tanggal 20 Januari, menjual barang dagang secara kredit kepada anggota sebesar 8 juta dengan harga pokok 6 juta. Untuk tanggal 25 Januari, membayar utang dagang kepada CV Sumber Rezeki sebesar 10 juta. Untuk tanggal 30 Januari, membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Dari contoh soal di atas, diminta untuk membuat jurnal umum berdasarkan transaksi-transaksi dan memposting ke dalam buku besar bentuk T. Selanjutnya dibuat neraca saldo per 31 Januari 2025. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu untuk jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama, untuk tanggal 1 Januari itu ada kas dengan nominal 50 juta rupiah dan debitnya modal anggota 50 juta rupiah. Untuk tanggal 3 Januari, jurnalnya yaitu peralatan pada kas senilai 10 juta. Untuk tanggal 5 Januari, jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada utang dagang senilai 15 juta rupiah. Untuk tanggal 10 Januari, itu ada kas pada penjualan, HPP pada persediaan. Untuk kas pada penjualan itu ada 12 juta dan HPP pada persediaan barang dagang itu ada 9 juta rupiah. Yang transaksi tanggal 12 yaitu sewa dibayar dibuka pada kas senilai 6 juta. Untuk tanggal 15 Januari ada kas pada simpanan sukarela senilai 5 juta rupiah. Untuk tanggal 20 ada piutang usaha pada penjualan, HPP pada persediaan barang dagang. Untuk piutang usaha dan penjualan nominalnya 8 juta dan HPP pada persediaan barang dagang senilai 6 juta. Untuk jurnal tanggal 25 yaitu utang dagang pada kas senilai 10 juta rupiah dan tanggal 30 yaitu beban gaji pada kas senilai 3 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam buku besar. Yang pertama ada kas dengan saldo akhir berada di debit senilai 38 juta dan modal anggota berada di kredit senilai 50 juta, peralatan berada di debit senilai 10 juta. Persediaan barang dagang 0 karena sama-sama berkurang, utang dagang berada di kredit senilai 5 juta, penjualan berada di kredit senilai 20 juta. HPP berada di debit senilai 15 juta, sewa dibayar di muka berada di saldo akhir berada di debit senilai 6 juta, simpanan sukarela untuk saldo akhirnya berada di kredit senilai 5 juta, piutang usaha untuk saldo akhirnya berada di kredit senilai 8 juta, dan yang terakhir beban gaji berada di sesi kredit senilai 3 juta. Selanjutnya neraca saldo yang diperlukan. Yang pertama ada kas senilai 38 juta di debit, untuk modal anggota senilai 50 juta di kredit. Untuk peralatan 10 juta berada di debit, perlengkapan barang dagang berada di kredit 0, utang dagang 5 juta berada di kredit, penjualan 20 juta berada di kredit, HPP 15 juta berada di debit, sewa dibayar di muka senilai 6 juta berada di debit, simpanan sukarela berada di kredit senilai 5 juta, piutang usaha 8 juta berada di debit, beban gaji berada di debit senilai 3 juta. Jadi untuk total keseluruhan antara debit dan kredit itu sama senilai 80 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.